Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dunia ini adalah lembah air mata, tetapi kita selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan dengan segala kebaikannya yang ada menyertai kita. Setiap manusia dalam hidup pasti akan menghadapi kesesakan. Ada tantangan yang menghadang, ada tekanan yang menghimpit. Demikian juga dalam hidup orang percaya, sebab yang dijalaninya bukan dengan pilihan berjalan dalam jalan lebar bebas hambatan, tapi pilihan orang percaya adalah dengan memasuki pintu yang sempit dan melewati jalan yang sempit pula. Tapi itulah jalan menuju kehidupan kekal dan bukan jalan lebar menuju kebinasaan kekal. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Banyak hal yang sudah kita lewati, dan mungkin ada pengalaman yang menyakitkan, yang menyesakkan telah kita lalui. Tetaplah menjalani tahun ini dengan sikap optimis dan percaya, sebab kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan kasih-Nya selalu baru dalam hidup kita. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Segala sesuatu itu dimulai dengan apa yang terpola dari hati. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa dari hati timbul hal-hal yang tidak baik. Dikatakan dalam Matius 15 ayat 19. Dan dari hati jugalah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Artinya, semua kembali kepada sikap hati kita masing-masing. Kepada hati kita sendiri, tergantung kepada pilihan kita. Apa yang kita biarkan berotoritas dalam hidup kita, maka itulah kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menikmati kebaikan Tuhan itu? Yang pertama, hiduplah dengan hati yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita mengizinkan firman dan Roh Kudus menguasai hati kita, maka sikap hidup kita pun menjadi hidup dengan hati yang diubahkan, hati yang baru, hati yang taat sesuai dengan firman Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan mau memberikan hati yang baru asalkan kita benar-benar membuka hati kita dan menyambut serta mempersilahkan Tuhan untuk bekerja di dalamnya. Hati yang baru adalah hati yang penuh keyakinan bahwa Tuhan pegang kendali atas seluruh kehidupan kita dan percaya Dia pasti menolong kita menjalani untuk hari-hari buruk mungkin yang akan kita lewati, yang seolah-olah kita ada di lembah baka maupun di gunung terjal. Ketika kita teguh memegang pengharapan kita akan hidup kekal, maka kita akan mau taat kepada firman-Nya dan mau tunduk mengikuti pimpinan dan kehendak Roh Kudus yang memimpin kita. Meskipun mungkin tak mengerti, namun tetap percaya Dia yang berjanji menyertai dan setia menolong, tak mungkin mengingkari dan melupakan janjinya. Ibrani 10 ayat 23b. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji Tuhan. Kedua, melangkahlah dengan optimis dan dengan semangat yang baru. Amsal 24 ayat 10 berkata demikian. Ketika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecil kekuatan kita. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa jika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kekuatan kita menjadi terbatas. Sebab cakrawala pandangan kita menjadi berubah, sempit, tertutup oleh berbagai kekhawatiran dan ketakutan yang menghantui dan mencengkeram hatimu. Sebaliknya, jika kita tidak tawar hati dan tidak kehilangan semangat ketika menghadapi kesesakan dalam hidup, namun dengan tetap percaya, optimis bahwa kekuatan kita berasal dari Allah yang menopang kita dan Dia ada di pihak kita. Dialah saja Allah yang tak terbatas kekuasaannya, juga kasih-Nya kepada kita. Roma 8 ayat 31, 33, dan 37.
Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Bahkan dikatakan tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih-Nya. Roma 8, 38, 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, untuk diketahui, yang sering kali menjadi penyebab sehingga seseorang kehilangan semangat antara lain adalah karena satu, dia kehilangan semangat karena kehilangan orang yang dikasihi. Dan contohnya adalah Yakub. Ketika Yakub kehilangan Yusuf, anak kesayangannya, hatinya menjadi dingin, hilang semangatnya. Kemudian yang kedua, pergumulan hidup dan penderitaan bertubi-tubi yang dialami juga bisa membuat orang bisa kehilangan semangat dan menjadi orang yang pesimis. Perkataan negatif yang menghakimi dari orang-orang sekitar seringkali juga menjadi penyebab sehingga orang tidak bergairah lagi dalam hidup. Contohnya, kisah dari 10 orang pengintai dalam Bilangan 13 ayat 2 hingga 33. Ketika diminta melihat bagaimana keadaan penduduk Kanaan, yang 8 suara dari 8 orang pengintai menjadi suara mayoritas membawa kabar busuk, laporan melemahkan, ayat 32, yang membuat patah semangat. Tetapi Kaleb dan Yosua menegaskan bahwa kita pasti sanggup mengalahkan bangsa Kanaan. Demikian dikatakan dalam ayat 30. Laporan benar dan yang memberi harapan kemenangan. Itulah yang diharapkan oleh Harun dan oleh juga Musa. Hari-hari ini kita dengar suara yang mana? Suara yang memberi semangat dan harapankah yang mendominasi telinga kita dan menguatkan iman, atau suara negatif yang semakin melemahkan dan merobohkan iman? Pilihan ada pada diri saudara. Mau condong dan lebih cenderung suka dengar berita-berita atau kabar-kabar yang bagaimana. Kemudian kita pun harus menyadari bahwa kesalahan sendiri pun bisa menjadi penyebab seseorang kehilangan semangat. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dikatakan juga dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat sangat menentukan kelangsungan perjuangan hidup seseorang. Murid Tuhan yang bernama Petrus, ketika dia membuat sebuah kesalahan dengan menyangkali Yesus, dia menjadi lemah karena perbuatannya sendiri, hingga dia merasa putus asa dan berniat kembali kepada pekerjaan lamanya, yaitu menjala ikan. Tapi Tuhan Yesus secara khusus menampakkan diri kepada Petrus di danau dan meneguhkan kembali panggilannya. Dan Petrus pun kembali dapat bangkit, memiliki semangat baru. Puji Tuhan. Yang ketiga, melangkahlah dengan pikiran yang positif, karena pikiran manusia sangat mempengaruhi suasana hati dan tindakan kita. Ayub 3 ayat 25 menjelaskan demikian. Apa yang kita takutkan itu jugalah yang akan terjadi dalam diri kita. Contoh ini ada pada Raja Saul dalam 1 Samuel 18 ayat 6 hingga 19. Saul adalah raja yang hebat pada masanya, tapi sangat disayangkan sebab pada akhirnya dia menjadi orang yang kalah. Ayat 8 berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saul alami kekalahan dan kesalahan dalam hidupnya bukan karena Daud, melainkan karena pikirannya sendiri telah mendikte dan menyebabkan kesalahan itu terjadi. Itu sebabnya
Berpikirlah yang baik dan abaikan apa yang telah hilang dan telah lepas dari hidupmu. Pikirkan saja apa yang masih tersisa, dan yang paling penting, nantikan saja yang belum kamu dapat, yang belum kita dapat, yang belum kita peroleh saat ini, yaitu yang terbaik dari Tuhan masih tersedia bagi kita semua, anak-anak Tuhan, orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Puji Tuhan, sebab Tuhan masih menyimpan segala yang baik bagi mereka yang hidup dalam takut kepada Tuhan dan yang berlindung kepadanya. Mazmur 31 ayat 20 berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Nah saudara, pikirkanlah apa yang dikenannya, sebagaimana dinasihatkan Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Itulah nasihat firman dan perintah firman yang kita harus jalani. Puji Tuhan. Tetap percaya dan ingatlah bahwa Tuhan sendiri akan menyertai kita dan tidak sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kita. Ayat terakhir, Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bangkit semangatmu, optimis menjalani hari-hari di depan. Tuhan beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel, tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.